Lihatlah Guru Drona. Dan ingatlah, bagaimana dengan cinta dan kebanggaannya yang besar, dia melimpahkanmu dengan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Kau akan menjadi pemanah terbaik di seluruh dunia. Ini janjiku, anakku. Hanya karena ingin menjadikanmu sebagai pemanah yang terbaik di seluruh dunia, dia membebani dirinya dengan dosa. Ingatlah, Partha. Jika kau berharap memberiku imbalan sebagai seorang murid, maka berikanlah padaku ibu jari dari tangan kananmu. Semua orang tahu dengan keberanian para pejuang seperti Karna, Arjuna, Bhisma, Gatotkaca, dan Abhimanyu. Semua kisah Mahabharata dipenuhi dengan keberaniannya. Tetapi, siapa gurunya yang mengajarinya dan menjadikannya begitu kuat? Dalam video kali ini, admin akan mengulas 7 guru Mahabharata yang paling sakti. Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Nomor 1. Kripacarya. Setiap kali ada manusia dengan maksud jahat terlahirkan, seluruh alam semesta pun bisa merasakan itu. Seluruh semesta pun menunjukkan reaksi melalui pertanda buruk seperti itu. Kripacarya adalah putra Maharesi Sarduan Gautama. Dari ayahnya, Maharesi Sarduan Kripacarya telah memperoleh pengetahuan lengkap tentang 4 jenis Dhanurveda, berbagai jenis badas dan rahasia semuanya. Atas dasar pengetahuan itu, Kripacarya menjadi ahli Dhanurveda yang hebat dalam waktu singkat. Putra-putra Drestarstra dan raja-raja lain yang berasal dari negeri Pandawa juga mengambil pelajaran Dhanurveda darinya. Bhisma telah mengangkat Guru Drona sebagai guru para pangeran dinasti Kuru sebagai ahli perang dan ilmu-ilmu lainnya. Dan Kripacarya pun dengan senang hati menyerahkan tanggung jawab itu kepada Guru Drona. Kurawa dan Pandawa mendapat pendidikan awal hanya melalui Kripacarya. Nomor 2. Resi Sandipani. Resi Sandipani adalah seorang resi yang sangat cemerlang dan berprestasi. Sandipani berarti resi para dewa. Kota Ujjain adalah tempat penebusan dosa Resi Sandipani. Di sini, dia telah melakukan Koratpasya. Dan di tempat ini, Sandipani telah membangun sebuah asrama untuk pendidikan Weda, Purana, dan juga sastra. Guru Sandipani adalah seorang Brahmana yang lahir di Kashyap Gotra Avanti. Dia memiliki pengetahuan lengkap tentang Weda, Dhanurveda, kitab suci, seni, dan spiritualitas. Di Gurukul, Maharesi Sandipani, 64 seni termasuk Weda, Vedantas, dan Upanishad telah diajarkannya. Bersamaan dengan itu, juga diberikan pendidikan ilmu politik, agama, etika, dan penanganan senjata. Basudewa dan Dewaki telah mengirim Sri Krishna ke asrama Sandipani untuk pendidikan mereka, di mana dia mempelajari 64 seni dalam 64 hari. Sri Krishna dan Sudama bertemu di asrama Resi Sandipani. Di sana, mereka juga menjalin persahabatan yang erat. Nomor 3. Parasurama. Tapi aku, setelah melihat aura yang ada pada wajahmu, aku merasa senang bila bisa membagi ilmuku denganmu. Kalau kau seorang Brahmana, maka aku pasti akan membagi ilmuku. Parasurama adalah inkarnasi parsial ke-6 Dewa Wisnu. Ia dilahirkan di Treta Yuga pada tahun ke-19 Manwantara ini, yaitu Waiwasta Manwantara. Pengetahuan awalnya diperoleh dari ayahnya Maharesi Camadagni. Belakangan, Dewa Siwa memberinya pengetahuan tentang seni perang. Di samping itu, Parasurama juga diberikan kapak yang sangat kuat.
Saat tinggal di asrama Maharsi Kashyap dan di bawah pengawasannya, Parasurama juga mengamalkan kitab suci. Parasurama juga menerima pengetahuan unik dari Dattatreya Awatara. Dan pada masa Mahabharata, Parasurama telah memberikan pendidikan kepada para pejuang seperti Guru Drona, Surya Putra Karna, dan juga Bhisma. Nomor 4. Guru Dronacharya. Aku juga telah menerima kemiskinan ini. Dan tidak lama lagi, aku juga akan dapatkan kekayaanku nanti. Dan jalan menuju kekayaan adalah di sini. Dalam rangka menaiki tangga-tangga dari istana Hastinapura, banyak kaum Brahma dan Ksatria yang siap melakukannya. Guru Drona adalah putra Maharsi Bharadwaja dan inkarnasi Dewa Brahmaspati, guru para dewa. Ia mempelajari Weda di asrama Resi Bharadwaja. Ketika Guru Drona mulai mengajarkan berbagai jenis senjata astra dewa dan manusia kepada Pandawa dan Kurawa. Pada saat itu juga, pangeran-pangeran lain mulai berdatangan ke Acarya Drona untuk mempelajari Astra Widya. Prajurit dinasti Wisni, prajurit dinasti Andaka, Pangeran Nanadesu, dan Radha Nandankaran semuanya datang ke Guru Drona untuk mengambil pendidikan astra. Namun, dia mengambil langkah ini hanya setelah merasakan situasinya. Sekalipun kita mengabaikan sejenak kehadiran supranatural dan ajaran Sri Krishna, Guru Dronacharya menempati posisi guru pertama dan paling menonjol pada periode Mahabharata karena relevansi ajaran didaktiknya. Secara khusus, Guru Dronacharya bertindak sebagai instruktur semua seni bela diri Pandawa dan juga Kurawa, memberikan pengetahuan yang sangat berharga tentang Dhanurveda dan banyak jenis senjata lainnya. Ajarannya jelas berdampak signifikan dalam membentuk keterampilan dan juga nasib para pangeran muda. Oleh karena itu, dalam epos Mahabharata, seluruh perhatian tertuju padanya sebagai seorang guru. Nomor 5. Maharsi Vedavyasa. Selalu menanamkan biji permusuhan dan kenyang akan kesombongan, itulah dirimu, nak. Tapi mungkin inilah waktunya bagimu untuk melihat hasil dari semua itu. Benar kan, nak? Bersiaplah, Sanjaya. Aku anugerahkan penglihatan khusus ini padamu. Maharsi Vedavyasa juga dianggap sebagai guru para guru. Menurut kitab suci Hindu, Vedavyasa adalah inkarnasi Dewa Narayana. Nama ayah Resi Vyasa adalah Resi Parasara, dan nama ibunya adalah Prahaspati. Dan ada inkarnasi di bumi untuk menyebarkan penafsiran Weda di era yang berbeda. Epos Mahabharata juga disusun oleh Vedavyasa. Dengan inspirasi Dewa Brahma, Resi Vyasa mengajarkan Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda kepada murid-muridnya. Nomor 6. Sri Krishna. Dan meski kehilangan sesuatu, mereka yang tenang dan siaplah yang akan jadi pemenang. Ini adalah pelajaran pertama dari Brahma Widya Partha. Mereka yang lahir sudah dipastikan akan mati. Dan bagi mereka yang telah mati, sudah pasti akan dilahirkan kembali. Pengetahuan ini disebut dengan Samkhya Yoga. Ketika Arjuna sedang kebingungan untuk ikut berperang, Sri Krishna tampil sebagai kusirnya dan memberikan ajaran spiritual yang sangat berharga kepada Arjuna. Bhagavad Gita disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna sebagai seorang guru.
Bhagavad Gita berfungsi sebagai panduan abadi bagi para pencari spiritual. Dalam Bhagavad Gita bab 11 ayat 43, Arjuna berkata kepada Krishna bahwa Anda adalah Bapa dunia yang hidup di bumi ini. Andalah yang harus dipuja, dan Anda adalah guru terbaik dari semua guru. Tuhan yang berpengaruh tak terbatas ini, tidak ada orang lain seperti Anda di alam semesta ini. Lalu bagaimana hanya Dia yang bisa berbuat lebih banyak? Abhimanyu juga adalah murid Sri Krishna, dan kita semua tahu bagaimana kinerjanya dalam peperangan. Nomor 7, Guru Sukracarya. Guru Sukracarya juga hadir di periode Mahabharata, tetapi perannya tidak disebutkan dalam Mahabharata secara rinci. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.